يا واسع الكرم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في الكدم يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر. Kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kakak nenek kita, serta teman-teman mengaji kita di mana mereka yang telah kembali ke alam barzah, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Fatihah ini juga kita khususkan buat pribadi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh di dalam hati kita. Juga kita niatkan untuk sanak famili, anak istri kita, semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah luaskan rezeki kita, Allah berikan keberkahan, dan Allah mudahkan segala urusan dunia maupun akhirat kita. Amin. Allahumma amin ala hazihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Kita fi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faslun, ay hadza faslun, ini satu fasal ya, fi aqsamil iftar, tentang pembagian iftar. Itu artinya berbuka, tapi maksudnya orang yang tidak berpuasa ya, yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, dan bagaimana macam-macam hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Al-iftaru fi Ramadana, tidak berpuasa artinya makan di dalam bulan puasa ini arba'atu anwa'in, nanti ada 4 jenis hukumnya ya. Jadi ketika diwajibkan kita berpuasa, nanti ada orang-orang yang memang dia itu tidak berpuasa dilihat dari sisi hukumnya. Ada 4 jenis hukum di mana orang yang tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah wajibun. Hukum orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini hukumnya wajib. Dia nggak boleh berpuasa di Ramadan. Bahkan kalau seandainya seseorang yang kategori pertama ini puasa Ramadan, itu malah jadi haram. Siapa dia? Kama fil haidi, yakni orang yang dalam kategori wanita mengalami menstruasi atau haid. Jadi wanita, istri kita, anak kita, kalau memang di bulan suci Ramadan dia sedang haid, maka dia namanya wajib, kagak boleh puasa, atau dengan mafhum mukhalafahnya haram melaksanakan ibadat puasa Ramadan. Wan nufasai, demikian juga orang yang nifas, sama tuh dihukumi. Ini memang wanita ya, seperti itu takdirnya, mereka mengalami menstruasi, nifas, wiladah. Nah ini di saat bulan suci Ramadan berarti dia haram, bahasanya wajib, tidak boleh berpuasa. Itu hukum yang pertama. Wajaizun, hukum yang kedua, orang yang tidak berpuasa itu dikatakan hukumnya boleh. Artinya kalau boleh, boleh dia puasa, boleh juga kagak puasa, begitu. Jadi ini ada ikhtiari, dia boleh tidak berpuasa dan boleh juga untuk berpuasa. Siapa dia? Karena bil musafiri, orang yang dalam kategori safar atau musafir, perjalanan jauh,
yang menempuh ya dua marhalah. Nah, cuma memang ini para jamaah kita jangan salah mengartikan. Musafir ini ketika dia bulan suci Ramadan memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Tapi tetap ada aturan mainnya. Kucuk-kucuk misalnya dia mau ke Surabaya, nah dari rumah udah kagak puasa, bukan begitu. Ya. Jadi ketika dia katakanlah malam rencana mau ke Surabaya, entah itu mau silaturahim dengan kakek nenek di kampung, atau mungkin juga katakanlah ziarah. Ini tentunya safarnya safaron mubahan, perjalanan yang memang diperbolehkan. Nanti ada yang namanya perjalanan safar bil maksiat, artinya perjalanan karena faktor adanya niatan buat maksiat. Ya, misalnya mau ke Surabaya buat ngerampok misalnya, nah itu maksiat tuh nggak boleh. Ya. Kalau dia mengikuti aturannya ketika mau silaturahim atau mau ziarah malamnya, tetap dia wajib niat puasa dulu. Berangkatnya kapan? Berangkatnya pagi misalnya. Itu tetap dia puasa dulu. Nanti ketika dia sudah berada di kapal atas katakanlah di luar lingkar Jakarta, ketika dia mau buka itu diperkenankan. Ya. Ini kalau safar, bukan berarti dia mau perjalanan jauh musafir tapi malamnya emang sengaja kagak nyaur. Nah, ini untuk membatalkan ketika dalam kondisi sedang berpuasa. Ya. Nah ini tuwahamu dororon, artinya ketika disangka bisa menimbulkan bahaya, maka yubihul lahu tayamum, yang memperbolehkan dia tayamum, berarti dia boleh untuk tidak berpuasa. Misalnya sakit, dia untuk katakanlah wudhu itu bisa menimbulkan kepayahan, bisa tambah semakin sakitnya, maka dia tayamum. Hal yang khafifan kalsodain, seperti sakit kepala, ya sakit kepala kagak puasa. Nah ini termasuk yang namanya apa? Kanal marodu khafifan, sakitnya itu ringan, maka jangan dibatalin. Ya. Kalau sakit pusing dikit, atau juga misalnya wawajah udunin, ya sakit misalnya sakit telinga, wasinin atau sakit gigi, nah ini tetap diupayakan tetap melaksanakan ibadah puasa. Nah ini termasuk bagian dalam kategori sakit yang memang khafifan, sakit wala. Nah ini dalam syarahnya maksudnya apa? Laisa biwajibin wala jaizin, dan tidak serta tidak, gitu ya. Wala maksudnya wala wajibin wala jaizin dalam syarahnya, artinya tidak diwajibkan dan juga tidak diperbolehkan. Artinya tidak wajib dia melaksanakan dan juga tidak dalam kategori jaiz. Siapa itu? Kama fil majnuni, seperti kategori orang yang gila. Nah orang gila ini dia dikategorikan tidak wajib untuk tidak puasa, dan juga tidak dikatakan tidak jaiz, artinya boleh dia mau puasa mau enggak. Ini untuk dalam kategori orang gila. Baik tahu juga jami'an nahari atau sepanjang hari misalnya, ini dikategorikan wala haramun, hukumnya haram. Yang keempat siapa? Kaman akhara qada Ramadhana, orang yang mengakhirkan qada Ramadan ma'a tamakunihi, sementara dia ada memungkinkan untuk mengqadanya, hatta dhaqal waktu anhu, sampai tiba waktunya itu udah sempit untuk mengqadha. Jadi dia haram, dia tahu tuh nggak ada waktu untuk mengqadha, kemudian dia sengaja tuh tidak berpuasa, maka ini diharamkan. Jadi ada kalanya dia wajib, artinya haram dia berpuasa bagi orang yang haid dan nifas. Juga dalam kategori yang kedua jaiz, boleh berpuasa, boleh tidak untuk orang yang musafir. Kemudian juga
orang yang gila dia tidak ada hukum apapun, ya, karena rufi'al qalam an salasin, ya, hukum pembebanan taklif itu ada 3, termasuk orang yang gila, ya, dia tidak ada pembebanan hukum. Al-iftari, dan pembagian orang yang tidak berpuasa ini ada 4 macam. Dari sisi apanya? Dari sisi dia konsekuensi untuk membayar qadha dan fidyah. Memang dalam mazhab kita Asy-Syafi'i ini ia mengacu di dalam surah Al-Baqarah yang 184 185 itu menjelaskan bagaimana ketika orang yang sakit, orang yang safar, ini dikupas oleh Imam Asy-Syafi'i. Nanti ada orang yang tidak berpuasa, kemudian dia harus mengqadha di bulan selain Ramadan, dan memang ada juga orang yang selain dia harus mengqadha, artinya membayar utang Ramadannya, juga harus membayar fidyah. Fidyah itu artinya tebusan, ya, bayar fidyah tebusan dalam bentuk makanan pokok. Nah, siapa nih? Yang pertama, mayalzamu fihil qadha wal fidyatu, yang harus atau wajib baginya membayar qadha dan membayar fidyah. Nah, ini ada 2 kelompok. Jadi dia wajib membayar hutang puasa Ramadannya setelah bulan suci Ramadan. Di samping dia bayar qadha, bayar puasa Ramadan, dia juga wajib untuk membayar fidyah. Al-iftaru li khaufin ala ghairihi, yakni orang yang tidak berpuasa sebabnya apa? Li khaufin ala ghairihi, karena khawatir kepada orang yang lain, kepada yang lainnya. Entah itu misalnya khawatir terhadap orang lain, atau juga kekhawatiran terhadap binatang ternak. Misalnya seseorang ini ingin menyelamatkan hayawan muhtaramun, hewan yang dimuliakan, misalnya kucing, ya, ini dipikir sampai sebiasa. Nah, karena kita pengen nyelamatin kucing yang masuk ke sumur, kemudian kita nyebur sampai kita ngebatalin puasa tuh. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ya, kita itu nanti wajib mengqadha dan juga bayar fidyah. Kenapa? Juga orang yang apa? Puasa, yang tidak puasa hamilin, yakni orang yang hamil, wal murdiin, dan wanita yang menyusui. Jadi orang dalam kategori yang pertama adalah orang yang kekhawatiran terhadap orang lain. Ini juga masuk bagi wanita yang hamil. Ya, wanita yang saya puasa nih, seorang ibu, ya, mau puasa Ramadan, tapi saya khawatir terhadap anak yang ada di dalam kandungan saya. Khawatir apa? Takutnya kenapa-napa gara-gara saya puasa. Atau juga seorang ibu yang menyusui, ya, puasa nih, nyusuin anak misalnya, khawatir nanti apa, anaknya ini kasihan. Itu karena ada kekhawatiran terhadap orang lain, baik cabang bayinya ataupun bayi yang dilahirkan, maka dia wajib nanti di luar Ramadan untuk mengqadha dan juga bayar fidyah. Tapi kalau kekhawatirannya hanya dirinya saja, dia hanya mengqadha puasanya. Kekhawatiran pada dirinya aja, ya Allah, puasanya lagi hamil, takut lemes dah misalnya. Tapi nggak ada mengkaitkan kekhawatiran kepada cabang bayinya. Nah, ini berarti kekhawatiran hanya binafsihi faqat, pada dirinya saja. Itu kan kekhawatiran pada dirinya, tidak menyangkut kepada bayinya. Maka orang yang seperti ini dia hanya mengqadha. Atau juga kekhawatirannya berdua. Saya khawatir lagi puasa nih, ya, takut lemes. Yang kedua khawatir juga kepada cabang bayi. Kalau dua sama, dia hanya membayar kodoknya saja, ya. Dia khawatir misalnya air susunya kering,
air ASI-nya, kemudian khawatir sama cabang bayinya. Berarti kan ada dua yang dia khawatirkan. Kalau kekhawatirannya dua, atau dia kekhawatiran pada dirinya saja, maka hukum fikihnya dalam mazhab kita Syafi'i, dia hanya wajib membayar qadha-nya saja tanpa membayar fidyah. Tapi kalau kekhawatirannya kepada orang lain tanpa kepada dirinya, ya baik dia cabang bayinya atau kekhawatiran pada anak bayinya yang disusui saja, maka dia dua, ya, di samping mengqadha juga wajib untuk membayar fidyah. Ini kategori yang pertama, yang wajib berpuasa mengganti dengan sebutan bayar qadha dan juga membayar fidyah. Kemudian yang kedua, al-iftaru ma'a takhiri qadha'in. Dia tidak berpuasa kemudian mengakhirkan qadha puasanya sementara dia ada kemampuan untuk membayar qadha'nya, hatta ya'tiya Ramadhanu akharu, sampai datangnya bulan suci Ramadan berikutnya. Ini termasuk dia bayar qadha dan juga wajib untuk membayar fidyah. Bahasanya tuh kena cas, ya. Misalnya di bulan ini bulan Ramadan, ya. Kemudian dia katakanlah sakit, ya. Atau juga ada uzur lain, misalnya safar, ya. Kemudian kan dia nggak puasa tuh, wajib setelah Ramadan harus bayar qadha. Kemudian setelah dia bulan Ramadan, bulan Syawal, ya. Kemudian terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai mau ketemu Ramadan dia belum sempat bayar. Ketemu Ramadan berikutnya. Nah, kondisi seperti ini termasuk kelalaian dia, maka dia wajib untuk mengqadha ditambah juga untuk membayar fidyah, begitu. Jadi bahasanya ini ada cas, ya. Cas yang memang mengharuskan dia untuk membayar qadha puasa dan juga membayar fidyah. Kadang-kadang harus kita ingetin, nanti setelah Syawal, yang enak tuh memang bareng itu niatin puasa puasa Syawal, tapi niatnya kita niatin qadha, itu insya Allah puasa Syawalnya dapat. Atau juga setelah itu, pokoknya sebelum Ramadan berikutnya datang, maka hendaknya satu mud satu hari puasa, 1 mud. Hitungannya berapa 1 mud itu? 3/4 liter. 3/4 liter berarti hampir seperempatnya kurang. Nah, biasanya ini untuk menggenapkan hitungan dalam 1 mud itu lebih memudahkan, dan untuk melebihkan dihitung 1 mud ini 1 liter, ya. Nah, kita terserah, ya, cuma memang harus kita ingat ini berapa kita punya utang puasa, misalnya 7 hari, ya nanti 7 mud kita keluarin. Boleh kepada 1 orang, boleh kepada beberapa orang. Yang jelas isi dari mud itu bentuknya qut, bahan pokok, ya, bahan pokok atau beras. Ini dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan, wasaniha, kelompok yang kedua, konsekuensi hukum yang tidak berpuasa, ma yalzamu fihil qadha'u dunal fidyati, yang mengharuskan bagi seseorang yang tidak berpuasa wajib untuk membayar qadha hutang puasanya dunal fidyati, tanpa membayar fidyah. Jadi cukup dia bayar qadha aja tanpa harus membayar fidyah. Siapa dia? Wa huwa yaksuru, dan ini memang banyak. Ya, artinya orang kan tidak berpuasa banyak banget tuh. Ya, misalnya orang yang haid, ya, itu dia termasuk orang yang cukup bayar qadha-nya saja. Atau karena uzur sakit misalnya, itu kan diqadha. Atau juga safar, ya, ini cukup dia membayar qadha saja. Atau juga misalnya dia itu mengalami apa? Ya, mughma alaih, ayan atau epilepsi.
Nah, ini ayat termasuk kategori orang yang bisa membatalkan puasa. Maka dia cukup membayar qadha-nya saja. Ya, nawaitu shauma ramadhana atau shauma ghadin, ya, sahur ramadhana qadhaan boleh, atau nawaitu qadha as-shaumi ramadhan, aku niat mengkodok puasa Ramadan esok hari, begitu. Pokoknya yang penting bahasa itu yang terpenting ada di dalam hati. Ya, niatnya wajib harus malam. Ya, mayalzamu yang mengharuskan bagi orang yang tidak berpuasa al-fidyatu, yakni cukup membayar fidyah. Dunal qadha'i, tanpa dia membayar qadha. Ini kebalikannya. Ya, dia kagak bayar qadha puasa, tapi hanya membayar fidyah saja. Siapa? Wa huwa syaikhun kabirun, yakni orang yang udah tua, ya, orang jompo. Ya, ini kabir, artinya memang usianya udah lanjut. Jadi kalau orang-orang tua yang udah kakek-kakek yang memang terus memang nggak berpuasa, tapi nanti kewajiban bagi anak-anaknya untuk membayarkan fidyahnya. Sebulan katakanlah 30 hari atau 29 hari. Ini orang tua nggak puasa. Nanti kita tidak boleh tuh, artinya mendahulukan bayar fidyahnya dibuka. Ya, nggak boleh. Hari besok misalnya katakanlah hari Ahad, malam Ahadnya udah ngeluarin fidyah duluan, kasih dah satu orang satu mud. Ini nggak boleh. Justru selesaikan pada hari pertamanya dulu, malamnya puasa hari Ahad, kemudian malam Isninnya kasih mudnya. Atau juga boleh kita membayar fidyah itu kita rapel, nanti di akhir Ramadan baru kita berikan fidyahnya, kita atur. Ada 30 atau 29 mud atau 28 fidyah. Nah, kita takrin itu, niatin ini sebagai ganti dari puasa Ramadan orang yang tua, orang yang jompo. La wala, artinya yang keempat itu tidak dan tidak. Apa maksudnya? La yajibu syai'un minal qadha'i wal fidyati. Artinya la qadha'a wala fidyata. Orang yang keempat ini kategorinya orang yang tidak membayar fidyah dan juga tidak membayar qadha puasa Ramadan. Siapa dia? Wa huwal majnunu, yakni orang yang gila, alladzi lam yata'adda bi jununihi, yang memang gilanya ini kagak sengaja, ketidaksengajaan, memang udah dari sononya. Nah, kalau orang gila nggak ada konsekuensi hukum. Ya, makanya ketika di bulan suci Ramadan, itu banyak orang yang kagak puasa, mungkin kategori dijalani. Ya, nah ini kategori yang keempat, orang gila yang memang dia gilanya itu tidak ada faktor kesengajaan. Nah, ini terkait dengan masalah kewajiban, konsekuensi bagi orang yang tidak puasa. Ya, dia nanti ada yang membayar qadha, ada juga yang membayar fidyah. Ya, fidyah bagaimana cara bikinnya? Ya, niatin aja, kayak kita niatkan untuk zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu tetap ada kewajiban untuk niat. Ya, siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan zakat fitrah? Dia adalah kepala keluarga sebagai orang yang meniatkannya. Ya, kadang-kadang kalau kita beli beras, misalnya kan anak muda ada tuh takaran 3,5 liter, boleh seperti itu, tapi tetap harus diniatin. Aku niat ngeluarin zakat fitrah buat siapa? Buat dia atau buat istrinya, tetap gitu. Jadi atau juga punya beras. Kalau orang-orang dulu memang kalau beras